Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK YPI Al Mubarok kelas 10 RPL dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pengampu Bu Indri Tika Mayanti. Saya sebagai moderator Alga Selviani dan rekan saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Ibu Humaya sebagai notulen. Kami di sini akan mengadakan isu penting tidaknya kuliah dengan rekan saya yang sebelah kanan kelompok 1 yaitu tidak setuju kuliah, dan rekan saya sebelah kanan kelompok 5 setuju kuliah. Kepada rekan saya kami persilakan untuk mengargumenkan. Menurut saya kalau kuliah itu ya termasuk penting, karena kalau nggak kuliah itu pasti wawasan kita, walaupun ya banyak sih yang nggak kuliah juga masih bisa sukses, cuman kalau nggak kuliah itu wawasannya tuh pasti bakal kurang, ilmunya yang dimiliki juga bakal kurang, skillnya juga bakal kurang. Tapi saya tidak setuju karena tidak semua orang memiliki biaya kuliah itu kan harus banyak ya kan pengeluarannya. Tapi tidak semua orang itu punya uang, tidak seorang itu memiliki ekonomi yang gini, menurut saya memang biaya kuliah itu mahal. Jadi kalau kita emang udah ada niatan kuliah gitu, kita harus pintar-pintarnya nyari beasiswa dengan belajar, nyari jalur-jalur banyak jalur kuliah sekarang ini. Nggak cuma jalur biaya, ada yang bisa dapat beasiswa, ada juga bisa pakai biaya yang kayak biaya kuliah bantuan gitu, bisa pakai itu. Tapi ada yang senang lebih ke pekerjaan gitu ketimbang kuliah gitu, karena kuliah itu cuman ada yang katanya buang-buang waktu karena bekerja kayak lebih pengen mandiri, dia lebih pengen ngituin buat usaha sendiri ketimbang kuliah. Kalau seperti itu sih tergantung orangnya ya, mereka memiliki prinsip seperti apa. Tadi Anda bilang buang-buang waktu, itu tergantung orangnya. Adapun orang yang kuliah dia hanya nyantai-nyantai dan dia tidak fokus dengan skillnya, pasti dia akan jadi pengangguran. Lulus kuliah dia pasti nganggur. Beda dengan orang yang benar-benar kuliah, benar-benar belajar, pasti dia suatu saat bakal keterima di perusahaan mana dan dia bakal jabatannya tinggi. Beda dengan orang yang langsung kerja. Dia kerja sebagai pegawai dan tidak akan naik terus-terusan. Cukup situ. Banyak juga sih kelebihan kuliah, kan cuma kayak buat jabatan tinggi, karena ya kalau kita langsung kerja, karakter yang kita punya tuh belum pasti bagus gitu loh. Jadi di kuliah itu kita bisa membentuk karakter, punya ilmu pengetahuan yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau langsung kerja itu pengalamannya juga belum ada. Misalnya tiba-tiba langsung lulus SMK, ya kalau SMK mungkin udah ada jurusannya, jadi kita ada skill. Cuman kalau kita nggak lebih diasah dari kuliah, belum tentu skill kita bagus gitu. Dari SMK juga belum tentu udah mudeng gitu. Karena di luar juga yang dipertanyakan bukan nilai. Yang dipertanyakan itu kita punya skill apa, bisa apa, dan kita berguna untuk apa. Jadi nilai itu nggak jadi patokan buat kita nanti bisa bekerja atau tidak. Jadi gimana kelompok 1? Kuliah juga termasuk nggak, bentar dulu. Ya nih, mungkin menurut kalian kalau bekerja tuh langsung punya penghasilan sendiri kan? Iya. Ya mungkin langsung bisa, tapi walaupun punya penghasilan sendiri, cuma wawasan kita tuh atau skill kita tuh belum kuasai sepenuhnya. Jadi bisa jadi yang lebih pasti kalau yang kuliah itu bakal lebih dapat yang lebih tinggi jabatannya dari yang langsung kerja. Mungkin yang langsung kerja karena cuma punya skill sedikit, dari misalnya dia lulus SMK langsung kerja, skill kita masih belum diasah sepenuhnya. Jadi kita kalau bisa lebih mengasah kalau kita kuliah gitu, menurut saya. Tapi kalau orang kan ada yang lebih ke yaudah sih kerja aja gitu kan, kerja lebih cepet ketimbang kuliah gitu kan, sana sini beberapa tahun tapi masih kayak gitu-gitu aja. Mereka lebih mikirnya mending kerja gitu, tapi lebih kan cepat. juga bisa sambil kerja. Banyak yang kuliah kerja. Mungkin kalau gitu ya, kalau kita emang nggak punya biaya nih, kita bisa kerja dulu beberapa tahun baru bisa kuliah, karena kuliah itu nggak pandang umur. Juga banyak sih jalur yang bisa tidak membebani orang tua kalau kuliah. Tapi ada sebagian orang yang kuliah itu ditanggung oleh orang tua, memberatkan orang tua, jadi mereka itu
apa ya, kayak ya udah deh, ketimbang ngeberatin orang tua mending kita kerja aja gitu. Selagi orang tuanya merestui. Tapi anak itu tidak ingin memberatkan orang tua, dan apa, anak itu juga mungkin ada beberapa anak gitu yang malas-malesan. Percuma juga kan kuliah kalau dianya males. Ya berarti itu Iya, prinsip sebagaimana orang itu menanggapinya. kalau langsung kerja juga kita ya belum ilmunya itu belum sepenuhnya mateng loh, apalagi di SMK. Zaman SMK itu masih zamannya anak berandalan. Contohnya kelas kita sendiri aja gini, masih banyak yang suka main-main, belajar aja. Jadi kalau kita nggak lanjut kuliah, pasti skill sama kemampuan atau ilmu kita masih belum mateng banget gitu. Tapi kan skill bisa diasah sendiri pakai otodidak gitu. Ya kalau otodidak itu tergantung diri sendiri ya. Kalau diri sendiri itu emang pingin maju gitu. Kadang ada orang yang emang nggak mau maju, jadi udah nggak kuliah tapi cuma pengen kerja, skillnya pas-pasan, jadi dia bakal susah. Dan zaman sekarang juga kalau kita nggak bertitel, kita bakalan dipandang rendah oleh orang, Bener. khususnya oleh keluarga kita sendiri. Bener. Kalau kita cuma lulusan SMA atau SMK, pasti kita akan direndahkan. Kita tidak berpangkat terlalu tinggi seperti orang-orang yang sudah doktor atau profesor. Itu kan mereka dipandang tinggi oleh masyarakat, keluarga, bahkan diagung-agungkan oleh masyarakat lainnya kan. Kalau kita lulus SMK kan, kita cuma bisa mungkin bekerja di perusahaan orang sebagai apa gitu. Ya kalau kita kuliah kita bisa bangun perusahaan sendiri bahkan. Juga ya zaman sekarang itu kamu tau gak sih ya, zaman sekarang apapun dinilai dari sesuatu kan. Walaupun kita apa ya, jadi kalau kita kuliah itu kita bisa tinggi orang tua juga loh. Misalnya kita, kamu tau gak? Iya, misalnya kita sarjana nih, udah fungsi apa udah mau lulus S1 aja, pasti orang tua tuh pasti bangga sama kita. Ya kalau kita langsung kerja, orang tua juga pasti bangga karena kita bisa ngasih sendiri. Cuman di hati orang tua tuh pasti ada keinginan anaknya untuk berkuliah. Walaupun kita orang nggak mampu, kita bisa cari jalur-jalur lain. Seperti banyak jalur-jalur yang nggak membebani orang tua dalam biaya kuliah. Itu bisa dipilih kelas-kelas yang juga dalam bayar UKT-nya. Tapi apa ya, ini kuliah juga dituntut buat lebih gitu ya kan, dari orang tua. Misalnya ada aja orang tua harusnya kamu harus ikut ini, padahal anaknya nggak mau. Nah nantinya anaknya itu jadi apa ya, kayak males, terus jadi pemikirannya itu dituntut lebih, terus bisa stres gitu. Ya apalagi salah ngambil ini. Makanya itu juga kan mata kuliahnya sulit. Seringkali orang tua harus kata orang tua harus begini, anak harus beri orang tua, jadi ke orang tua sama. Jadi anaknya itu nggak mau, dia pengen kayak ini, tapi orang tua kayak gini, jadi bisa stres anak. Ya itu mah bisa orang tua kan, orang tua informasi anaknya kan kalau milih jurusan kuliah itu keinginan sendiri. Nah itu masing-masing diri sendiri dan orang tua juga. Gimana kalau satu dan kalau kita kuliah itu dapat relasi yang banyak gitu, relasi, pengalaman, dapat jodoh juga lewat kuliah bisa loh. Mendapat peluang kerja juga. Ayo kalau misalnya itu ada argumen lain selain itu. Dan kalau lebih hak kerja sama yang nggak kuliah itu pasti kelihatan beda jauh. Pasti dipandang orang juga bisa beda. Pasti yang itu loh kerja doang, oh udah lulus sarjana S1, S2, pasti ada pandangan dan juga pasti buat orang tua kita nantinya berguna gitu. Apalagi kalau kita masuk kuliahnya jalur beasiswa. Bahkan sekarang PNS saja harus memiliki sarjana minimal S1. Tapi bagi saya kuliah itu kurang penting ya, karena hidup itu tentang kerja keras, tentang sejauh mana kalian melangkah, bukan tentang itu. Kalau kuliah kan kesempatan kalian yang terbatas dalam memahami ilmu yang tidak diajarkan di tempat lain. Juga tadi dapat yang menurut kamu terus di itu pasti bakal dapet. Karena nggak cuma kerja tuh ya kerja keras kita nggak cuma dapat nilai gitu ya, karena di kuliah itu mendapatkan skill, tenaga, pengalaman. Dan kita juga bisa kuliah sambil kerja, tidak cuma kuliah doang, belajar doang. Kan di kuliah itu banyak liburnya sih, bahkan kalau masuk itu cuma beberapa kali simpan gitu. Nah, kita bisa cari penghasilan di situ. Jadi kita dapat pengalaman 2 kali lipat. Baik, ini
tapi bagi yang memiliki tekad yang lebih kuat untuk ya itu masing-masing sendiri ya. Menurut saya sih kalau harus ada, kalau kuliah itu penting banget buat kita sendiri karena ya mungkin tadi banyak kelebihan ya. Lanjut kelompok 1 untuk mengasih argumen. Sukses itu bukanlah milik segelintir orang ya. Sukses itu bukan melihat dari seberapa pendidikan dia, dari dia misalnya S1, S2, emang dia belum tentu S1, S2 itu bisa sukses juga. Ada beberapa tokoh juga yang tidak mengikuti kuliah, tidak melanjutkan pendidikan, Putus kuliah tapi bisa menjadi Bisa orang sukses. sukses. Nih contohnya pendiri Facebook. Dia putus kuliah tapi dia bisa mendirikan Facebook. Ayo lanjut. Udah. Kelompok 5. Saya ambil dari kutipan dari Google ya. Menurut popbella.com, bekerja memang kita punya keputusan sendiri. Sukses juga bukan dari pendidikan yang tinggi. Namun, kita tidak dibekali ilmu yang lebih dalam, tetapi hanya skill dan ilmu yang belum matang. Namun jika kita kuliah dulu, kita dibekali ilmu dan skill tambahan dan bisa mendapatkan peluang jabatan yang lebih tinggi. Kalau itu kan nyiptain Facebook itu pasti pakai kayak pemrograman gitu kan, kayak pelajaran kita juga. Ya cuman itu kayak karena emang dia udah bisa, tapi banyak masing orang yang kuliah juga lebih penting. Baik, untuk notulen untuk memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan inti di argumen ini tergantung kita ingin kuliah atau tidaknya. Kemauan itu kita sendiri, ada yang ingin kuliah atau yang tidak. Tetapi kuliah itu penting untuk membentuk karakter dan membuka wawasan diri kita. Baik, sekian untuk debat kali ini. Saya dan kawan-kawan saya mengucapkan bila ada kesalahan. Mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.